Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Dian di channel video pembelajaran kimia. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari materi minggu lalu. Ya, kemarin pada minggu lalu kita belajar mengenai sejarah sejarah hidrokarbon. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Baik ya. Pada bab sebelumnya, pada subbab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa senyawa hidrokarbon dibagi menjadi dua berdasarkan jenis ikatannya, yaitu senyawa hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Senyawa hidrokarbon jenuh merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal, baik rantai lurus maupun bercabang. Misalnya alkana, Adapun senyawa hidrokarbon tidak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, misalnya alkena dan alkuna. Maka untuk mengetahui perbedaan antara alkana, alkena, dan alkuna, marilah kita identifikasi pada kegiatan berikut ini ya. Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Nah, pada alkana dia memiliki rumus ya. Rumusnya CnH2n+2. Pada alkena CnH2n, dan pada alkuna CnH2n-2. Nah, baiklah, kita akan satu persatu apa yang akan kita pelajari pada alkana ya. Yang kita pelajari pada alkana adalah satu, tata namanya, yang kedua isomer, yang ketiga sifat-sifatnya, yang keempat pembuatannya, yang kelima adalah kegunaannya ya. Baik, kita akan melangkah ke berikutnya. Nah, kita mengenal alkana ya, mengenal alkana dulu. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Maka alkana disebut hidrokarbon jenuh ya. Adapun alkana atau senyawa alkana suku pertama hingga 10 adalah sebagai berikut. Ya, yang pertama CH4 ya. CH4 itu diberi awalan met dan diberi akhiran ana, maka disebut namanya dengan metana. Kemudian yang kedua adalah C2H6, diawali dengan et dan diakhiri dengan ana, maka penamaannya disebut etana. Demikian pula hingga C10H12, diawali dengan dek kemudian diakhiri dengan ana, maka penamaannya disebut dengan dekana ya. Nah, kemudian rantai utama ini adalah syarat-syaratnya ya. Ini bagaimana aturan penamaan pada alkana. Yang pertama, rantai utama adalah rantai terpanjang. Yang kedua, rantai cabang merupakan atom C yang terikat dengan rantai utama. Yang ketiga, jika ada 3 cabang atau lebih, maka penamaannya sesuai urutan abjad. Jika nomor cabang ditulis di depan nama cabang. Yang terakhir, penomoran rantai utama ditulis mulai dari yang terdekat dengan cabang. Baik ya, berikutnya Ibu akan berikan contoh. Ya, seperti ini. Ya.
pada tata nama alkana, nih misalnya di sini ada rantai lurus ya. Nah, kita lihat ini rantai C terpanjangnya disebut dengan butana. Kenapa dia disebut butana? Karena jumlah rantai C-nya ada 4. Ya, rantai C terpanjangnya ada 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini terdapat gugus alkil. Ya, gugus alkilnya yang mana? Ini CH3. Ya, disebut dengan rantai cabang. Ya, pada nomor 2 dia bercabang. Ya, kemudian disebut dengan apa? CH3 ini disebut dengan metil. Nah, yang berikutnya yang C, gugus alkil diikat pada atom C nomor 2. Ya. Nah, ini pada atom C nomor 2. Nama senyawanya disebut dengan 2-metil butana. Ya. Baik, di sini ada contoh ya. Ibu akan berikan contoh. Ya, kita tambah new slide-nya. Nah, baik. Kita buat rantai C-nya 2, 3. Ya. Kemudian kita beri di sini ikatannya. Lalu kita berikan di sini ya, rantai atom C ini mengikat hidrogen. Nah, 3. Kemudian di sini, nah seperti itu. Di sini ada rantai cabang. Nah, di sini iya, CH3. Lalu pertama kali apa yang kita lakukan? Ya, pertama adalah kita lihat dulu ya. Rantai yang paling panjang, rantai terpanjangnya adalah ya, rantai terpanjangnya kita tulis. Kita cari rantai terpanjangnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka ya, rantai terpanjangnya ada 5 ya, maka disebut dengan pentana. Rantai terpanjang ini biasa disebut dengan rantai induk atau rantai utama ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua ini tentukan cabangnya ya. Ya, cabangnya ada di posisi kedua dari kanan. Ini cabangnya disebut dengan gugus alkil ya, dengan nama metil ya. Cabangnya adalah gugus alkil yang disebut dengan metil atau CH3. Nah, yang ketiga ya, kita tentukan penomorannya ya. Penomoran itu dilihat dari mana? Dilihat dari rantai cabang terdekat. Nah, ini adalah rantai cabang yang terdekat. Maka kita kasih nomor mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka penomorannya dilihat yang dekat
dengan cabang. Ya, kalian bisa misalnya mau ditaruh di sebelah sini boleh. Yang terpenting kamu perhatikan dulu rantai cabangnya ada di mana. Ya, maka penomoran rantai cabang, ya, penomoran rantai ini, penomorannya dilihat dari rantai cabang yang terdekat. Nah, di sini yang terdekat adalah pada nomor 2 karena dia mengikat cabang metil. Nah, yang kemudian yang keempat ini adalah beri nama. Barulah kita beri nama. Maka namanya apa? Kita beri nama. Yang namanya adalah, karena dia berada pada nomor 2, kita tulis yang pertama adalah angka 2, kemudian baru cabangnya, nama cabangnya yaitu metil. Nah, yang terakhir paling belakang baru kita sebutkan rantai terpanjangnya adalah pentana. Ya, maka senyawa ini ya diberi nama 2-metil pentana. Ya, selesai. Nah, kemudian ada model berikutnya. Ya, kita tambahkan lagi slide-nya. Nah, ya. Di sini ada model berikutnya, ya. C, 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 ya. Kemudian kita ikat dengan rantainya, kemudian kita beri atasnya rantai cabangnya. Nah, ya, dia menumpuk di sini. Lalu kita beri ikatan hidrogennya, kemudian di sini yang terakhir CH3. Baik, kita tentukan rantai utamanya. Ya, rantai terpanjangnya adalah rantai lurus, ya. Bisa juga dia belok, ya. Tapi untuk memudahkan, ya, misalnya dia belok ke sini bisa. Jumlahnya kan sama. 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjangnya adalah 4. Kalau dia lurus juga sama. 1, 2, 3, 4. Maka kita ambil yang mudah saja, bahwa rantai yang di sini adalah terpanjangnya adalah 4, ya. Maka rantai terpanjangnya, terpanjang atau dikenal dengan rantai induk atau rantai utama, ya, adalah butana. Butana itu karena jumlah atom C-nya ada 4, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat cabang. Cabangnya, ya, di sini ada, ya, ada metil. Di sini ada 2 gugus metil, ya. Sehingga namanya, jika ada 2 gugus metil, sehingga namanya menjadi 2,2 dimetil, ya. Kemudian kenapa dikatakan di sini di? Karena dia ada 2, ya, mengikat 2 gugus metil. Maka di sini diberi kata di, ya, sesuai urutan abjad. Yang ketiga, ya, yang ketiga ini, ya, kita kasih nomor, ya. Penomoran, ya, yang terdekat dengan cabang, maka kita akan kasih nomor yang terdekat dengan cabang. Dimulai dari mana yang terdekat dengan cabang? Yaitu dari sebelah kanan, karena ini adalah rantai
Nanti kita hitung mulai dari kanan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, dekat dengan cabang. Maka yang terakhir, ya, beri nama. Maka penamaannya bagaimana? Ya, kita sebutkan dulu cabangnya, ya. Rantai cabangnya 2,2 dimetil butana. Ya, selesai. Ya. Nah, kemudian, ya, langkah-langkah ini sangat penting kalian pahami, ya, dalam penamaan senyawa alkana. Ya. Tata nama alkana akan digunakan terus-menerus, ya, dari urutan 1 seperti ini, ya, urutan 1 sampai 5. Ini berlaku pada penamaan pemberian nama alkena dan alkuna. Yang membedakannya adalah hanya pada akhiran ena dan una, dan akan kita bahas, ya, Ibu terangkan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya isomer. Ya, apakah isomer itu? Ya, isomer adalah, nah, di sini isomer pada kerangka. Isomer itu apa sih? Ya, senyawa adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi kerangka rantai karbonnya berbeda. Ya, isomer itu sama juga dengan isomer kerangka. Ya, definisinya tadi yang sudah Ibu sebutkan, ya. Senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi kerangka rantai karbonnya berbeda. Nah, di sini ada N-pentana. Ya, ini ada rantai karbon, ya, lurus karena ada 5 disebut dengan N-pentana. Maka isomer N-pentana ini bisa dibuat menjadi 2 model, antara lain 2-metil butana dan 2,2 dimetil propana. Ya. Nah, ini hanya berbeda posisi saja. Jika posisinya seperti ini, ya, seperti yang ditujukan, maka dia akan mengikat rantai cabang, ya, yaitu menjadi 2-metil butana. Nah, di sini yang berikutnya, nah, dia mengikat 2 rantai cabang pada penomoran rantai yang nomor 2, ya, seperti tadi. Maka penamaannya menjadi 2,2 dimetil propan. Ya. Nah, selanjutnya pada pembuatan alkana. Bagaimanakah pembuatan alkana? Ya, pembuatan alkana ini, ya, dilakukan melalui 4 proses. Yang pertama adalah dengan mereaksikan aluminium karbida dengan air menghasilkan metana, ya. Yang kedua, pembuatan alkana dengan mereaksikan alkena dengan gas hidrogen, maka menghasilkan ini, ya, alkana. Yang ketiga dengan sintesa Wurtz, ya. Sintesa Wurtz maka menghasilkan alkana. Yang keempat sintesa Grignard, ya. Yang kelima, nah ini yang kelima kurang terbaca, ya. Yang kelima ini sintesa apa, ya? Ini kurang terbaca, ya. Nah,
sintesa Dumas. Ya. Nah, ini adalah 5 langkah proses pembuatan alkana. Ya. Selanjutnya, bagaimanakah kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Yang pertama, dia sebagai bahan bakar. Ya, bahwa alkana ini menyusun ya LPG pada produk LPG pada gas ya, bensin, solar dan aftur. Ya, alkana lah yang menyusun senyawa yang berada pada LPG, bensin, solar dan aftur. Kemudian dia sebagai bahan baku industri. Ya, bahan baku industri ini menggunakan alkana sebagai bahan baku industri plastik, pupuk dan deterjen. Kemudian kegunaan alkana sebagai pelumas ya. Di sini bahwa pada rantai alkana terpanjangnya digunakan sebagai oli ya. Nah, demikian penyampaian pembelajaran pada hari ini ya, semoga bermanfaat. Jika ingin ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar pada Google Classroom atau bisa langsung melalui WhatsApp ya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penjelasan. Kurang paham boleh ditanyakan langsung ya. Dan terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.